Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak jamaah ba'da salat maghrib yang insyaallah senantiasa dalam bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa penuh dengan limpahan berkahnya dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan fikih jenazah ini, yakni masalah penguburan jenazah termasuk rukunnya yang keempat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, di awal minggu pertama bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah ini, sesuai dengan kita telah menerima wakaf tanah dan juga telah ditandatangani akte wakafnya secara bertahap mulai bergerak. Dan alhamdulillah pada hari ini saya informasikan hamba Allah telah mentransfer sebagian daripada rezekinya yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sebesar 30 juta. Kemudian yang sebelumnya kita juga ada nerima uang yang terkumpul kurang lebih 6.175.000, dan uang 6.175.000 ini telah dibelikan untuk bahan bangunan seperti pasir, batako, itu seperti yang kita lihat di tanah wakaf. Dan insya Allah bismillah, kalau ada halangan, hari Senin ini mulailah pengerjaan penggalian fondasi. Sambil nunggu nanti masalah yang selanjutnya, kita menunggu arahan dari pembina yayasan yang saat ini beliau masih ada di luar kota, untuk berada di Jakarta. Insyaallah pertengahan bulan ini atau minggu ketiga bulan ini beliau pulang ke Mentok, baru kita konsultasikan lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan rencana yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Itu sekedar informasi. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ini, masalah penguburan jenazah. Kita sudah semua tahulah pemakaman umum. Alhamdulillah kita ni di mana-mana kampung lah ada, Tanjung ada, Kampung Keranggan ada, kemudian Keranggan Tengah ada, telah disiapkan semua pemakaman umum bagi khusus muslim dan muslimah yang dimakamkan tersedia tersebut. Dan kemudian perlu saya jelaskan juga masalah yang pertama, persiapan penggalian tempat. Ini yang saya sebutkan tadi, di tempat pemakaman umum. Walaupun kita tanah sendiri luas di kebun, memang sebaiknya di tempat pemakaman umum. Kemudian yang selanjutnya, waktu mulai menggali itu mengarah ke kiblat. Jadi kalau kiblat kita ke sini, jadi galinya gini, macam ni.
galinya. Bukan gali ini ke sana, ngadep ke sana, tapi ke kiblat. Jadi harus tahu dulu arah kiblat. Cuma kita di sinilah tahu karena petunjuk pertama lah ada contoh, tinggal kita neruskan ya. Kemudian disesuaikan dengan struktur tanah. Setiap tempat tu tidak sama struktur tanah. Ada yang punya batu kerikil, ada yang punya batu yang segini ini, ada yang punya batu cadas, itu lebih susah. Ada yang tanah kuning, ada yang campur tanah liat. Itu struktur tanahnya. Makanya kedalaman tanah itu yang digali juga disesuaikan. Bisa searah dada, bisa searah bawah apa namanya tuh tulang rusuk, tinggi sedikit dari pusat, bisa. Tapi kalau di tempat lain tidak bisa sampai segini. Struktur tanahnya berpasir. Seperti yang saya lihat di daerah Mentok Asin, ada itu pemakaman umum Mentok Asin, itu tidak bisa. Itu karena pasir. Jadi tidak bisa kedalaman untuk sampai ke sini, dia tanahnya itu melongsor. Nah, kemudian yang penting juga itu pada saat kita gali itu di lingkungan itu menghindarkan dari binatang buas. Kalau kita di sini tidak ada yang binatang buas seperti anjing hutan apa itu tidak ada. Paling-paling yang banyak kita tengok di tempat kubur kita ni anjing numpang tidur. Dia kalau ada pasir, dia mulai gali-gali itu. Maka itu pun sebenarnya harus diwaspada juga. Kemudian maksud jadi pendalaman galian tanah tadi, yang pertama menghalangi ada bau-bau yang nanti bakal keluar. Jadi kalau ke dalam, insya Allah baunya tuh tidak sampai keluar waktu pembusukan kita di dalam kubur. Kemudian juga menghalangi aliran jalan air. Kita di sini tidak ada. Kalau di Jawa kena ada kita tengok di TV. Semua kubur terendam. Malahan longsornya pun terbongkar semua kubur. Nah, itu struktur tanah dan aliran air itu juga ngikut pengaruh yang bisa merobohkan atau mengeluarkan jenazah dari dalam kuburan. Kemudian ada juga sebagian daerah dengan maksudnya kita mendalamkan itu menghalangi ada orang-orang yang tertentu berbuat jahat ingin membongkar. Yang kebanyakan itu ada yang ngambil tali kafan, ada yang ngambil kain kafan, dan ada yang hal-hal yang lain termasuk bayi. Ada sebagian daerah itu jenazah-jenazah tertentu itu sudah dikuburkan semalam-malam itu ditunggu, jangan sampai digali orang. Ada daerah-daerah tertentu. Jadi kalau lah bicara kubur ni banyak masalahnya. Kalau masalah fikihnya tidak banyak. Tapi masalah khilafiyahnya ni yang banyak. Apalagi khilafiyahnya nanti dia ada bumbu-bumbu mistik karena pengaruh-pengaruh dari yang dulu-dulu. Nah, itu yang banyaknya nanti. Jadi riwayat mengenai pendalaman ini ada diriwayatkan ini terjadi waktu perang Uhud. Banyak yang meninggal dunia dari kalangan sahabat dan ada juga yang luka-luka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, galilah kuburan, perluas galiannya, lebar, besar, dalamkan galiannya, dalam galian, dan perbaguslah. Jadi walaupun gali tanahnya tetap bagus. Kalau kita sini kan bagus, ada dodosnya perata gitu kan. Memang ada perintahnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kuburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu kuburan, dalam satu lubang yang besar tadi. Dan dahulukan yang paling banyak hafalan Quran. Ini terjadi di perang Uhud, sahabat yang mati syahid dikuburkan beberapa orang. Jadi dari hadis ini dapat 2. Yang pertama, perluas, perdalam, perbagus galian kubur. Yang kedua, dalam keadaan tertentu boleh di dalam satu lubang tu ditaruh beberapa orang jenazah. Nah, yang paling banyak hafalannya ini di kuburan ini yang lebih dulu, yang ngadep ke kiblat. Jadi umpama ada orang 3, 1, 2, 3, kiblatnya di sini. Yang banyak hafalan Quran ini di sini deh. Ini yang umpama kita tahu dia 20 juz, ini yang 30 juz, ini yang 10 juz. Saya ulang lagi, kalau salatnya yang ni dekat imam, yang ni 20 juz, yang ni 10 juz. Dia kebalik. Kalau salat, tapi kalau waktu dikuburkan, yang hafal Quran yang dekat ke kiblat. Ini maksud hadisnya. Kemudian ini secara umum, perdalam, perluas, baguskan. Boleh beberapa orang. Nah sekarang ada yang secara khusus. Yang khusus yang kita di sini buat atau yang disebut dengan lahat. Jadi riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqa li ghairina." Lahat, kata Rasulullah SAW, adalah untuk kita, untuk umat Muhammad, untuk muslimin dan muslimah. Sedangkan sak untuk selain daripada kita. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, kemudian An-Nasa'i. 1. Yang kedua, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata saat dia sakit. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dialah sakit, dia berpesan, Allah duli lahdan wan sibu alal labin nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, nanti kalau kula meninggal, buatkan untukku liang lahat dan tegakkanlah bata-bata atasku sebagai penutup liang lahatku, sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan ataupun dikuburkan dengan sistem liang lahat dan ditegakkan batu bata. Nah di sini lahat itu apa? Yang disebut lahat itu galian yang melintang. Kalau ini tadi seumpama galian besar kubur ya, melintang arah kiblat. Di sini dia, ini dinding tanah, melintang lahat itu digali lagi di bawah nih, di arah ke pinggir nih, memanjang sepanjang jenazah. Ini lahat, arah dinding. Nah yang sebenar bagusnya lahat tuh dia masuk ke dalam. Jadi kalau ini dinding tanah bekas tenggali itu, lahat tuh di sini ini ditebuk lagi, dibuat lubang, seolah-olah macam ada apa nama tuh, petak lagi dalam ini. Nah ini di sini kalau di Mekah yang di Ma'ala dia model tuh, tapi dalamnya lebih dalam lagi karena tanah sana tidak ada mudah longsor. Dalamnya orang itu turun ke bawah tuh pakai tangga, jadi dia bersusun di dinding loh. Ini lubang besar, ini bersusun dinding-dindingnya, lahat-lahat. Nanti batu-batu itu yang nutup di sini nih. Kalau kita sini kan di pinggir nih dinding, dibuat di pinggir nih kan. Nah, ini pun disebut lahat juga karena dia bukan di tengah.
Kalau sak tu galian yang di tengah-tengah. Jadi umpama ni lubang besar yang lah kita gali, sak di tengah-tengah ni. Nah, ini sak untuk digali lagi, dirapikan. Nah, di sini untuk jenazah diletakkan, baru ditutup dengan bata. Nah, namun tadi pula baliknya kembali kepada struktur tanah. Kalau struktur tanah tidak memungkinkan dibuat lahat di dinding ini, tanahnya longsor, jatuh terus digali, maka dia boleh di tengah. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan darurat tadi itu seperti yang kata saya bilang tadi, tanah di pekuburan mentok asin. Tidak bisa kita gali di dinding tanah, dia jatuh. Maka dibuat tengah. Di tengah-tengah sak, boleh pakai sak. Nah, kemudian itu lahat dan sak. Tapi umumnya kita banyak pakai lahat, di mana-mana pun lahat, kecuali struktur tanah yang tidak memungkinkan lah untuk digali di dinding itu tadi, di pinggir dinding, karena takut jatuh terus, yang pasti jatuh terus, bukan takut jatuh. Nah, maka daruratnya disak. Nah, sekarang ada yang pakai peti, boleh tidak langsung ditaruh peti? Itu pun termasuk darurat. Sebagian ulama, sebagian besar mengatakan tidak disyariatkan kalau kita orang Islam itu dikuburkan langsung dengan peti. Tapi dalam keadaan yang memang memerlukan peti, maka dihukum darurat dibolehkan. Contoh, yang kemarin baru berlalu, jenazah yang meninggal karena COVID, kan ditanam dengan peti-peti ya. Nah, darurat. Boleh. Itu tidak dipakai sak, tidak pakai lahat lagi. Peti itulah. Satu. Yang kedua, dalam keadaan jenazah yang sudah tidak utuh lagi. Seperti umpamanya lah beberapa hari. Entah di laut, entah di mana, sehingga dah tidak utuh lagi jenazahnya, maka dikuburkan pakai peti. Dua. Yang ketiga, pernah di sini pernah terjadi yang waktu nanam musim hujan. Musim hujan itu lahat ataupun dibuat sak pun itu tidak bisa karena air keluar terus. Jadi cepatlah air itu keluar daripada kita nak meletakkan jenazah. Nah, ini darurat. Kita pakai mesin sedot, dululah mata air itu keluar karena hujan lebat tadi dalam musim hujan benar. Boleh pakai peti. Boleh pakai peti. Nah, pakai peti ini tinggal masalah menghadapkan jenazah ke kiblat tadi. Nih peti. Di mana jenazah? Tengah. Sebaiknya waktu kita naruh di peti, jenazah itu lah dimiringkan ke kiblat, dimiringkan ke pinggir peti ini. Jangan ditaruh di tengah telentang. Dimiringkan. Sebaiknya. Kalau memang bisa memungkinkan, tapi kalau jenazah yang tidak utuh tidak bisa memungkinkan. Itulah masing letak aja lah. Yang tapi kalau yang COVID kemarin agak bisa, karena dia utuh. Cuma masalahnya jangan sampai dia menular ya kan. Tapi kalau yang ledak utuh lagi, itu memang tidak bisa lah. Darurat penuh tuh. Terletak gitulah. Satu. Kemudian yang kedua, kalaupun memang tidak memungkinkan dia dimiringkan naruh ke arah dinding peti tadi, setelah diganjal dengan tanah belakang, boleh taruh di telentang. Tapi waktu nurun ke kubur, nurun kubur kan gini, pakai tali lah kalau peti. Jadi nurun ke kubur tuh, jenazah telentang tengah-tengah nih. Dia kepala kan gini, ada ke atas kalau dia telentang tadi. Nah, waktu dia masukkan ke dalam kubur tuh, yang bagian ini kiblat.
Yang bagian ini yang tukang nariknya tinggi, yang bagian sini narik nahan. Jadi begitu peti itu ngeletak di dalam tanah, digini, pek. Kan terbalik jenazah di dalam loh. Tadi dia telentang, muka ke atas. Kalau ini diangkat tinggi, ini nahan. Begitu dalam tanah tadi itu, dia ngelepek, pak, tengkurap deh. Minimal dia miring. Ini teknis. Nah, sekedar untuk diketahui aja, siapa tahu nanti ketemu. Itu aja. Jadi kalau ditaruh tuntang, gini kan ya. Nah, narik yang sini agak narik panjang, sini nahan, sehingga di lubang ini tadi kan, jadi gini, tinggal nutup sama tanah, tidak pakai batu lagi. Itu sekedar tambahan. Kemudian yang tadi yang disebut dalam hadis tadi itu bata, itu bukan bata kita sini. Sebenarnya memang kalau di Baki, di Ma'ala, Baki di Madinah, kemudian di Ma'ala pekuburan Mekah, itu memang semua pakai bata. Yang saya lihat bata sebesar macam batako tu dulu disiapkan di pinggir kubur tuh. Kemudian ada rumput-rumput kering, memang dah disiapkan dulu. Kalau sekarang tak ada nengok rumput-rumput kering tuh. Labin yang disebut labin di situ adalah bata mentah. Jadi bata mentah nih tanah liat yang dijemur kering, dia tidak pakai bakar. Itu disebut labin. Diterjemahkan bata. Nyangka kita bata sinilah, macam bata kita ni, bata yang kita beli ni. Tapi bukan. Tanah liat yang dicetak macam batako tu, tapi dia tidak di open, dia hanya dijemur. Tuh. Nah ini kenapa dia tidak ada makai bata yang pakai open atau dibakar macam kita sini? Karena kalau menurut Ibnu Qudamah, agar jenazah tadi, jenazah yang ditutup dengan bata tadi, itu jangan lebih dulu ngerasakan panas api neraka. Kan kalau dibakar itu kan bata, kalau dibakar itu kan panas. Nah menurut Ibnu Qudamah, jangan sampai jagi di dalam kubur itu dia lah ngerasakan panas apinya neraka karena bata tadi itu dipanaskan pakai oven atau dibakar. Dan kita sini, dan tidak disukai menggunakan batako. Ini khusus di dalam khusus di dalam untuk lahat tadi nih, nutup tadi. Sebab apa? Proses batako pembuatannya bercampur semen, pasir, dan waktu memproses semen pasir tadi, nak dibuat semen, itu prosesnya kan melalui pembakaran. Dua. Kemudian yang ketiga baru berlaku hukum darat. Kecuali tidak ada lagi, boleh pakai batako. Tapi umumnya kita di sini pakai papan. Alhamdulillah papan, walaupun papan duren yang ditebang, lagi ada papan. Nah, jadi kita sini kan nutup jenazah yang dilahat tadi kan pakai papan. Ada yang taruhnya gini, ada yang naruhnya gini. Nah, jangan sampai tanah tadi menyentuh jenazah yang ada di liang lahat. Nah, alhamdulillah kita pakai papan. Nah, menurut Imam Ahmad, kalaupun lah tak ada yang tadi papan, menurut Imam Ahmad dia menyukai pakai bambu. Bolo dipotong-potong, disusun. Boleh pakai bolo menurut Imam Ahmad. Jadi itu untuk penutup jenazah yang ada di liang
lahat yang telah kita letakkan di liang lahat. Baru nanti tadi tu kita buat apa nama? Tanah yang digempal tu. Onde-onde, kami nyebut onde-onde. Yang onde-onde ni pun tak adalah sebenarnya yang harus 5-7 tu dah. Pokok jangan diganjel jenazah. Dia kan gini, ni naruh jenazah ni. Ni kepala, ni kaki. Bukan telentang kan? Naruh kan di miring gini kan? Waktu naruh miring ni, kebanyakan ni riuh ni di atas ni. Kurang sikit, kurang sikit. Nah, maksud saya yang jelaskan ini, jadi siapa tahu nanti ada keluarga yang kita turun dalam kubur tu, kita lah tahu. Memang harus dimiringkan gini. Jadi lambung kanan nih, perut nih, sebelah kanan nih kena tanah dan dimiringkan ke dinding lahat. Memang benar. Sebab nih kadang-kadang kan ramai suaranya. Sikit lagi kata dia, angkat pinggangnya, nyorong ngerekap gini kan. Memang benar. Tapi kalau kita lihat tahu kan tidak seramai itu suara di atas. Baru jangan dia sampai gini lagi, diganjalah dengan bola-bola itu tadi. Apa nama kita buat dari tanah yang dibulat-bulat. Cuma kebanyakan di sini dibuat sampai 7, ada yang kadang sampai 9. Itu tergantung lah. Kenapa? Karena berdalil ganjil. Tapi kalau yang anu benar tak ada, ganjil ada, ganjil ada. Nah, setelah selesai di situ tadi, sebelum ni tadilah kita siapkan semua lahat lah kita siapkan, bulat-bulat lah kita siapkan. Kemudian papan untuk bakal nutup dia lah kita siapkan semua. Tinggal jenazah dimasukkan ke kubur tadi. Siapa yang sebenarnya disyariatkan memasukkan jenazah ke dalam kubur? Yang disyariatkan untuk menyambut jenazah yang di atas tadi, yang di bawah ni nunggu dalam kubur, lubang kubur ni siapa? Nah, di sini mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini mazhabnya juga Syafi'i, dan Ibnu Qudamah disyariatkan pasti itu harus laki-laki, walaupun yang meninggal itu perempuan, tapi untuk dikubur itu orang laki-laki. Dan memang kita lihat tidak ada orang puan turun di kubur nyambut jenazah, laki. Yang diutamakan laki ini tadi keluarga yang terdekat dengan jenazah. Keluarga terdekat. Ayah meninggal, anak. Bisa adik ayah yang terdekat kan? Ayah meninggal tak mungkin ibu. Mak dalam kubur tidak. Tetap yang laki. Mak meninggal, siapa yang disyariatkan? Yang terdekat. Ayah, kalau ayah agak sanggup. Kena anak atau saudara mak tadi atau menantu yang di dalam kubur nyambut. Itu minimal kadang-kadang kan 3 sampai 4 orang. Nah, itu pun apa namanya tuh agak ramai kadang-kadang tuh ngatur siapa yang nak di kepala, siapa yang di kaki kan tuh. Nah, tapi terlepas daripada itu yang disyariatkan itu adalah keluarga yang terdekat. Dan dengan satu syarat, kecuali yang masuk ke dalam lubang kubur tadi, yang nyambut jenazah tadi, dia tidak melakukan senggama atau bersetubuh pada malam harinya. Dia tidak dalam keadaan junub, walaupun dialah mandi wajib. Jadi itu perlu diingat. Jadi kalau umpama meninggal malam, nguburkan siang, walaupun keluarga ni dekat, tapi dia malam tadi itu dia bersenggama dan subuh dialah mandi hadas besar, dia tidak disyariatkan untuk nyambut jenazah yang
ada di dalam kubur, dengan arti dia tidak disyariatkan masuk ke dalam kubur. Apa dalilnya? Nah, dalilnya saya bacakan ya terjemahannya. Hadis dari Anas bin Malik. Hadisnya riwayat Anas bin Malik. Aku menyaksikan pemakaman putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kalsum. Jadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kuburan, pinggir kubur. Lalu aku melihat kedua mata beliau bercucuran air mata. Wajar. Sedih kan, anak meninggal. Pasti sedih. Rasulullah pun nangis. Bercucuran air matanya, tapi tidak dia sampai mengeraung-raung, itu tidak boleh. Lantas beliau berkata, apakah di antara kalian yang hadir di sini ada yang tidak menggawili istrinya tadi malam? Kata Rasulullah. Menjawablah Abu Talhah. Abu Talhah ini sahabat Rasulullah SAW. Kata Abu Talhah, aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, turunlah ke kuburannya. Kena kata Abu Talhah, ku yang tidak ada menggaul istrinya semalam. Maka kata Rasulullah, kau turun ke dalam kubur itu untuk nyambut jenazah putri Rasulullah Ummi Kalsum. Tapi tentu tidak ada sendiri, banyak yang lain kan. Tidak mungkin Abu Talhah sendiri mengangkat jenazah itu. Tapi ini memberikan makna bahwa orang yang bergaul dengan istrinya semalam itu tidak disyariatkan untuk memasukkan jenazah di dalam kubur. Padahal Rasulullah punya putri, kalau mengikut yang terdekat tadi kan Rasulullah yang turun ke dalam kubur. Di sahabat-sahabat lain Rasulullah turun ke dalam kubur untuk meletakkan jenazah di dalam kubur, di dalam liang lahat. Itu Rasulullah. Sebagian sahabat-sahabat yang lain Rasulullah langsung turun tangan. Inilah dalilnya. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada keluarga dekat, dari hadis ini tadi boleh siapapun, termasuk kalau maknai hadis ini tadi Abu Talha. Abu Talha bukan keluarga dekat, tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluarga dekatnya kan ada menantunya Ali bin Abi Thalib. Nah, kan banyak yang lain. Tapi hadis ini menunjukkan itulah kelebihan daripada Rasulullah SAW di dalam memberikan dakwah, memberikan penjelasan seluk-beluk seluruh masalah agama Islam yang sempurna disampaikan beliau Rasulullah SAW. Jadi boleh menyerahkan kepada siapapun. Nah, itu yang menyambut di dalam kubur untuk meletakkan di liang lahat. Kemudian cara memasukkan jenazah dalam kubur. Ini lubang besar. Ini tanah. Macam mana cara memasukkan dia? Di sini ada hadis dari Abdullah bin Zaid. An Abdullah bin Zaid annahu adkhala maitan min qibali rijlaini qabri wa qala minas sunnah. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Dia memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah kedua kakinya, kaki kubur. Katanya inilah sunnah yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbuatan Abdullah bin Zaid yang dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Contoh. Ini lubang besar. Inilah siap nyambut yang tadi, yang keluarga terdekat. Jenazah lagi di sini. Kiblat sana. Kepala jenazah sini. Agak di dalam musuh kan? Dalam kerenda. Ini kubur, sana kubur, situ kubur, sana kubur. Kubur kita kan banyak tidak beratur, belum beratur. Nah, cara masukkannya
Ini tadi diangkat, buka kerenda ya, angkat nih bagian kepala nih, turun. Ini banyak kita lakukan di sinilah, banyak dilakukan. Disebut kaki kubur tuh nih, yang sebelah kiri belat. Ini kaki kubur, jadi masuk nih, masuk gini, nyambut, usung diangkat. Itu yang disyariatkan, yang disunahkan. Cara masukkan. Inilah kita semualah banyak tahulah. Nah, kemudian bagaimana dari hadis ini tadi? Menurut Ibnu Hazm, boleh dari mana saja. Disesuaikan dengan keadaan. Memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada suatu tempat tidak memungkinkan dari sini. Karena di sini kubur-kubur semua rapat. Tidak memungkinkan dari sini. Ada senggangnya dari sini. Boleh, boleh. Tapi keadaannya yang tidak memungkinkan dari sana. Kalau memang memungkinkan, dari sanalah arah jenazah, kepalanya sini masuk. Kalau tidak mungkin, banyak kita tengok kalau di daerah, kita tengok di TV daerah Jawa, itu kebanyakan dari depan nih. Jadi orang sini, nih yang di dalam kubur, yang di sini ngangkat, yang sini nerima. Banyakan. Kalau yang di sini, dari sini masuk, yang sini nyambut. Boleh, boleh kalau keadaan di sini memang tak memungkinkan, masukkan dari sana. Jadi itu yang memasuk kaki kubur nih, kepalanya masuk dulu. Itu cara memasukkan jenazah. Kemudian ini pun banyak nih, kalau masalah kubur nih banyak memang. Membentang kain, nutup di atas loh. Bukan tenda ya, bukan tenda. Kain saat mayat diturunkan tadi. Jadi turun sana, itulah siap tuh kain. Minimal di atas inilah disiapkan kain. Dibentang sana megang, sini megang, empat bucu megang. Gimana? Ada tak riwayat yang demikian? Ada. Jadi riwayatnya dari Ibnu Abi Saibah. Kemudian Abi Saibah ini dapat dari Sufyan Sauri dapat dari Abu Ishaq. Dia berkata, aku menyaksikan, melihat pemakaman Al-Haris. Ini zaman tabi'in. Kemudian orang-orang membentangkan kain menutupi kuburannya. Yang tak kata saya tadi, kain lebar. Kalau kita sini kain usung tu dipakai. Kalau kita sini kebanyakan bukan bawa kain dari rumah, kain usung tu pun lebar. Kain usung tu dipakai, yang hijau tu. Kemudian orang-orang membentangkan kain menutup kuburannya. Lantas Abdullah bin Yazid, ada yang tabi'in lagi, menyingkap kain itu. Diambil kain itu. Kemudian Abdullah bin Yazid ini, dia berkata bahwa yang diturunkan ke dalam kubur ini adalah laki-laki. Karena yang diturunkan jenazah Al-Haris. Al-Haris ini seorang laki-laki. Dia ambil si Abdullah bin Yazid. Jangan bahasa kita, jangan pakai kain. Karena yang diturunkan ke dalam jenazah ini orang laki. Nah, dari sini hadis ini tadi, para ulama mengatakan sunnah baik bila yang dikuburkan adalah perempuan. Jadi yang pakai tutup nih tadi, kalau pun nak pakai tutup kapan disunahkan, kalau yang meninggal tadi orang puan dewasa, barulah ditutup pakai kain ini tadi. Jadi kita sini tengok kan, ini lubangnya orang nunggu masuk, tahan ke kain. Jadi tahan kain itu bukan nahan orang yang di dalam nunggu di dalam kubur tadi kepanasan, bukan. Kita kan kadang-kadang persepsi kita jangan dia panas kan, tetapi bukan. Jadi orang puan tadi yang sebagian ulama mengatakan kalau orang puan yang dimakamkan, maka memang disunahkan
memakai tutup tadi ditahan di atas itu. Untuk apa? Karena kita saat mengangkat kemudian kita menurunkan ke liang lahat, itu menjaga si jenazah tadi, jenazah wanita tadi, yang sekujur tubuh badan dia itu merupakan aurat. Kan walaupun di kapan, maaf cakap, kita itu kan bentuk tubuh kita itu kan tetap terlihat. Apalagi kapan itu kan diikat padat, kelihatan. Maka disinilah menjaga aurat wanita itu sampai dia nak masuk kubur pun dijaga. Jangan sampai begitu kelihatan lekukan tubuhnya waktu diturunkan dikuburkan. Maka ditutuplah di atas itu pakai kain. Kemudian selesai, tutup. Kalau dia lah di dalam itu tadi lah selesai, angkatlah yang atas tadi. Nah, cuma ada kadang-kadang dipasang juga terus yang nahan kain karena waktu musim panas kesian sama orang yang tukang nimbun kubur. Itulah lain, tidak masalah. Itu kan hanya keperluan untuk panas ya. Kemudian ada bacanya berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iza wada'tum mautakum fil qabri faqulu bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ada yang sebagian mengatakan bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jika kalian meletakkan jenazah kalian di dalam kuburan, masukkan dalam kuburan, waktu kita nyambut, kita letakkan dia ke tanah, ke liang lahat tadi, doanya bacalah dengan nama Allah, bismillahi wa ala millata Rasulillah, dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di lapangan nih, maaf di lapangan apa yang dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad. Istighfar astaghfirullah. Selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang benar bismillah, yang benar baca ngeletakkan jenazah itu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang pas berdasarkan hadis. Tapi kalau belum tahu tidak masalah, daripada tidak dibacakan, baca selawat, kata orang selawat. Dia dimiringkan lambungnya ke arah dinding yang lahat, dirapatkan ke dinding, diganjal dengan bulatan tadi, tanah jangan sampai dibebalik. Nah, sekarang melepaskan ikatan. Kan dia di kapan kan diikat loh. Minimal di sini pakai 7. Boleh 5, boleh. Tergantung jenazah lah. Tapi kebanyakan umum 7. Melepaskan ikatan tali kain kafan. Itu memang tidak ada jelas daripada zaman Rasulullah SAW. Tapi di zaman para sahabat kemudian tabi'in, itu sampai kepada kalau yang makai fatwa Lajnah bin Bas dan fatwa daripada Syekh Utsaimin, itu sebaiknya dilepas ikatan tadi. Dilepas itu bukan ditarik. Dia kan gini nih, ini jenazah lah dimiringkan. Ini nak tahu nih, saya ulang lagi nih, nak tahu. Waktu ngafan, tukang kafan tuh nak ingat loh, simpul tali sebelah mana? Sebelah kiri. Jangan sebelah kanan. Kalau simpul tali diikat sebelah kanan, dia simpul tali jatuh waktu dimasukkan ke dalam liang lahat, di bawah nih ketimpa, tidak bisa dibuka, kecuali digunting. Makanya ngulang semula waktu ngikat kafan, ikatan tali simpul sebelah kiri, pinggir. Jadi waktu dia masuk, ini kepala,
Ini simpul. Ini kan kanan nih, kiri. Waktu dia masuk sini, dia gini, simpulnya di atas, cabut. Apakah dilepas tarik? Tidak usah. Cuma buka simpul aja, lepas kena situ. Semua 7 tadi, kalau dia 7. Kalau 5 lepaskan, jangan ditarik. Nah, di sini saya tambahkan lagi nih. Simpul tali itu. Ada mistiknya tuh. Ada mistiknya. Banyak guna mistik. Tapi lah mistik ini tidak perlu dipakai. Simpul tali kapan tuh. Ada yang maling tali, sajak maling tali, simpul tali pengebat kapan. Ada. Tuh sudah mistik lah jauh semua tuh. Kalau buka simpulannya memang ada. Gimana kalau tidak dibuka? Tidak ngapa-ngapa. Tapi umumnya ijma ulama mengatakan buka tali itu, simpulnya dibuka. Lah setelah dibuka tadi barulah ditutup kalau kita papan. Kalau yang lain dipakai bata tadi ditutup. Kalau lagi ada celah, makanya kata saya kalau di Ma'ala, di kubur Ma'ala ada rumput-rumput. Ada selah-selah tu ditutup pakai rumput. Nah, tu guna rumput tu tadi. Tadi bingung nih untuk apa rumput? Rumput selah-selah tadi tu ditutup pakai rumput. Jadi pasir, tanah tu tak nyentuh jenazah yang ada di dalam tu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, saya kira kita tutup dulu sementara pengajian jenazah ini, bab pemakaman jenazah ini. InsyaAllah malam Jumat minggu depan kita lanjutkan, karena memang kata saya tadi memang banyak nih kalau masalah penguburan jenazah ini, banyak masalah. Bukan masalah apa? Masalah hilafiah dan masalah mistik itu masih melekat. Demikian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melanjutkan kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.